Pak, apa namanya tempat ini Pak? Ini namanya pohon bunut, Pak. Pohon bunut ya. Ini masih di kawasan air terjun Anakan. Anakan. Iya. Jadi air terjun itu rupanya ada dua Pak ya? Ada dua. Ini Anakan, ibunya itu di bawah. Di bawah. Yang lebih gede, yang lebih. Oke. Kalau di sini tadi saya lihat hanya sekitar 5-8 meter ya. Iya. Paling di bawah sampai 30 meteran ya, Iya. Pak. Iya. Pak, saya ini kan masuk dalam area hutan desa Salam ya Pak. Iya. Saya ingin mendengar dari Bapak kapan sih Pak mulai ada ide membentuk hutan desa ini dan bagaimana awalnya itu sehingga masyarakat di sini tiba-tiba kok membentuk hutan desa. Ya, awalnya di zaman kami, terutama terangkatnya kami 2019. 2019. Memang dari awal memang sudah ada, Pak. Ya, awal Pok Darwis itu tahun 2013. Jadi sudah mulai jauh ya 2013. Sebetulnya mulai diolah Pok Darwis, cuman hanya curug indukan. Nah, kemudian ada inovasi, ya katanya ada curug anakan. Nah, baru pemerintahan kami kita bongkar. 2019 kita cek lokasi, kemudian 2020 kita langsung bongkar, kemudian langsung kita danai melalui rabat beton dan kita buka aksesnya. Itu dari dana desa itu Pak? Dana desa. Jadi setelah hutan desa itu sudah terbentuk, kemudian melihat ada potensi, dana desa dibantu untuk sarana di sini ya. Iya, Pak. Nah, yang Bapak rasakan sekarang ini, kira-kira manfaat apa saja dengan keberadaan air terjun beserta alam yang indah ini bagi khususnya masyarakat di desa dan juga mungkin masyarakat sekitar Pak? Ya, alhamdulillah Pak, artinya kami Pemdes beserta anak-anak muda terutama dari pengelolaan pertama juga sudah luar biasa, ya, artinya respon daripada masyarakat. Keuntungannya adalah kami bisa memperkerjakan anak muda-muda kami untuk berinovasi. Berarti ada lapangan kerja ya? Untuk membuka lapangan kerja bagi pemuda-pemuda kami. Saya lihat tadi memang banyak anak-anak muda yang mengelolanya ya. Karang Taruna ini Karang ya? Taruna. Karang Taruna. Baik. Ya. Nah, ke depan kira-kira apa bayangan Bapak Pak, lokasi ini? Seperti apa kemajuan yang dibayangkan oleh Bapak di wilayah ini? Ya, harapan kami ya ke depan memang Pak. Memang kesulitan kami terutama memang akses jalan mungkin. Akses jalan ya mungkin dari mulai yang Bapak rasakan tadi sampai ke sini ya mungkin sasaran kami untuk curug anakan itu adalah untuk tingkat anak-anak dan ibu-ibu. Ya, Kalau untuk tingkat remaja di curug induk ya. Iya. Maksudnya yang lokasinya lebih tantangan gitu ya untuk sampai di curug induk. Kalau ini anak kecil bisa sampai ke puncak ya. Sambil mandi-mandi. Nah, kadang kasihan Bu ketika umuran lansia 45 tahun ke atas datang ke air terjun, nah kemudian melihat medan, artinya tidak terjangkau dengan mereka. Nah, kalau untuk sekarang kita bisa alihkan ke curug anakan, artinya bisa menikmati alam di sini. Sekarang udah mulai banyak Pak wisatawan yang di sini, dari mana saja Pak? Ya alhamdulillah, habis pandemi ini, ya waktu pandemi ya tahu sendiri Pak ya. Udah berkurang ya? Udah kurang ya sekarang. Kalau normal gitu? Ya kalau normal ya alhamdulillah lemas dari masyarakat luar dari Bandar Lampung, kadang ada juga yang camping kemarin. Kemudian juga dari Bandar Lampung sering juga. Ya alhamdulillah Pak sudah ada peningkatan. Baik Pak. Oke Pak, selamat, semoga terus berkembang wisata di sini dan juga memberikan ruang kreatif bagi kelompok muda untuk melestarikan lingkungan dan seni mereka, mengasah jiwa wirausaha mereka ya Pak. Sama-sama. Selamat Pak ya. Terima kasih. Allah.
di sini. Dengan Mbak ini. Nama saya Zakaria sebagai Ketua SK dan Wisata. Ini yang disebut dengan Jaslin. Jaslin, jasa lingkungan. Ya, jasa lingkungan. Ini air terjun apa namanya Bapak? Ini air terjun anak-anak. Air terjun anak-anak. Desanya Desa Waikalam. Waikalam. Ini Kecamatan Semengahan, Kampung Selatan. ini masuk dalam wilayah kerja hutan desa Pak ya? Ya, Hutan desa Waikalam. Waikalam. Ini tempat ini sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan dari mana saja? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang berkunjung dari ke tempat wisata kami, dari Palembang, dari Jakarta, dan dari kementerian juga, dari kementerian maupun dari Jakarta sudah terlihat kembali. Sedikit mungkin bisa diceritakan awal mulanya tiba-tiba jadi menarik perhatian kemudian dibuat sebagai lokasi wisatanya. Begini, awalnya emang kita ada punya satu air terjun Waikalam yang adanya di bawah air terjun Anakan. Ya, berhubung di sana jalannya agak terlalu ekstrim. Jadi kebanyakan pengunjung yang bawa anak-anak ya tidak sanggup untuk turun. Jadi kita bikinlah ini, dibangunlah turun Anakan. Jadi ini sebenarnya ada usaha pembersihan kayak gitu, batu-batunya disingkirkan gitu. Iya, ada usaha pembersihan biar anak-anak kecil bisa mandi gitu. Air terus ada. Air alhamdulillah tidak pernah. Tapi aman, nggak Aman. tiba-tiba apa air bangku enggak ya? Enggak, aman. Kalau air aman. Terus jadi apa saja nih yang Bapak lakukan kegiatan kelompok Bapak ini? Ya sementara ini kita masih banyak kekurangan. Jadi artinya ada kekurangan dari sarana-sarananya, ada spot-spot selfie dan gazebo. Jadi itu yang masih kita perlu laksanakan ataupun kita gali lagi. Harapan Bapak apa nih Pak ke depan? Harapan kami dari Kementerian Desa dan Wisata ya kerjasamanya dengan dinas-dinas terkait ya, dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisatanya juga. Nah ya support kami, bantu kami untuk mempercantik ataupun memperindah biar lebih maju dan lebih indah lagi gitu. Prasarana ini. Iya. Terima kasih Bapak, semoga sukses terus, semakin ramai di sini, tapi tetap para wisatawan menjaga kebersihan dan keindahan alam. Amin. Saya mau lihat-lihat. Oh silakan Pak. Terus ada wisata gitu. Oh sekolahnya karena kan dia PTN. Jadi kan setiap hari Minggu ya tetap gabung gitu. Jadi siapa yang sempat, kalau artinya kalau lagi nggak ada kesibukan, anak-anak muda kita nggak ada kesibukan, kita ajak bareng ya. Ya salah satunya kayak kemarin kita dari awal kita buka ini untuk bikin jalan itu swadaya semua. Nah baru kalau udah ada rabat dari jalan ini dari desa, dari dana desa sepanjang 275 meter itu didanai oleh desa. Dan ya pekerjanya anak-anak muda gitu. Jadi untuk uang kas Karang Taruna untuk dia beli keperluan Karang Taruna seperti itu ininya teknisnya. Ini kalau melihat pohon-pohon kayak gini ya, Iya. cocoknya apa coba yang saya bayangkan? Outbound yang dengan tambang sengit. Iya. Oh iya, kalau itu kan terjun yang gede Pak. Oh mungkin kalau bapak ngelihat di sana lebih apa namanya lebih cocok lagi kalau untuk seperti itu Flying Fox itu. Ya bukan hanya flying fox, tapi Iya. jembatan kayu. Iya dari kayu ke kayu bikin jembatan gitu. Sebenarnya untuk ke depan kita udah ada planning seperti itu. Cuma terbentur dengan dasar. Itu aja sebenarnya. Kita
Apanya? Pokdarisnya ada Anggota. berapa? Oh, pokdarisnya kalau di ini 40-an. Iya, 40-an. Instruktur. Nah, itu sama aja jasling. Ya pokdaris ya jasling sebenarnya seperti itu. Itu satu sebenarnya. KUPS Jaksel. Iya, KUPS ini ada plang tuh, planner itu. KUPS Sadar Wisata Desa Waikala. Namanya itu. Nah, itulah ininya jaslingnya namanya. Ya kita ya tetap patuh sebenarnya. Cuma ketika kita dari kehutanan kita berbahasa dengan KUPS. Dari pariwisata pokdaris. Ya sebenarnya orangnya saya gitu. Ini aja orangnya. Jadi ya dengan desa, dengan Pemdes kita kerjasama, ya, sinergi lah, Pak. Jadi kita nggak pilih ataupun tebang pilih ke masyarakat. Semua masyarakat Waikalam itu adalah anggota kita. Siapapun warga masyarakat itu berhak mengelola itu. Yang penting kita ikuti aturan, ya seperti itu aja. Iya, yang mau berjualan, apa ya, mau dia istilahnya ngojek seperti itu. Silakan, dipersilakan untuk masyarakat. Menyediakan peluang. Iya, lapangan kerja lah. Ini ruangannya ya terbatas. Berkeluarga seperti ini, Pak. Ini benar-benar belas semut yang Apa berkualitas. cirinya? Cirinya warna, Pak. Warna sama bau. Hmm. Wanginya tuh khas aren. Jadi kalau misalkan boleh diicip juga nggak apa-apa. Ya, berarti ada uji panel namanya ya, uji organoleptik. Itu bahasa kita nyaman. Kan orang yang udah hafal betul. Oh iya, ini baunya khas gitu. Bener aren bener. Ketika diseduh juga ada aroma-aroma madunya, Pak. Kalau aren, kalau betul-betul aren, terkecuali kalau misalkan gulanya ada campuran gula kelapa, gula tebu, itu udah terkontaminasi ya. Wanginya juga Beda ya. beda, pahit. Ya. Tapi ya kalau kata orang sana mah tetap gula semut, tapi kita kan emang Kita harus juga mau berkualitas. Cari yang orisinil ya. Ya belum juga bisa dibikin bersama. Berarti untuk quality control nih kalau dalam jumlah besar Betul. harus ada orang yang hafal ini Ya apa? Iya. Jangan Ahli. jangan sedang pilek ininya. Sedang pilek Sedang ya rusak. beda. Iya. Beda. Langsung demo aja Mi, potongin gulanya. Gula ini aja dulu. Ini landasan maunya belakangnya itu ada. Kalau langsung di ini nggak beda ya? Kalau langsung ditumbuk itu, Gimana Pak? ditumbuk pakai apa alu gitu? Beda Pak, nantinya lama itunya po lumer di wajahnya lama. Kalau terlalu panas cair kan ya? Ya harus cair Pak. Orang harus cari air. Itu jadi kalian dong. Belali. Itu kali. Belali dulu. Dulu awal mulanya memproduksi ini gimana caranya gula aren ini harganya berkali-kali lipat gitu Pak. Hanya buat makan gitu cukup alhamdulillah gitu kan. Tapi sekarang mah jadi ya produk unggulan gitu. Kalau dihitung-hitung, kalau dari gula itu dengan gula tebu itu naik berapa persen tuh harganya? Harganya bisa naik sampai 20%-an Pak. 20%.
siap. Dulu awal mulanya memproduksi ini gimana caranya gula aren ini harganya berkali-kali lipat gitu Pak. Hanya buat makan gitu cukup, alhamdulillah gitu kan. Tapi sekarang mah jadi ya alhamdulillah produk unggulan gitu. Kalau dihitung-hitung, kalau dari gula itu dengan gula serbuk itu naik berapa persen tuh harganya? Harganya bisa naik sampai 20%-an Pak. 20%. Kasih. Minum aja, minum ya. Masih banyak kawan di sini. Ya.